pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sukacita, sukacita, haleluya. Sekali lagi ya, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Sukacita, sukacita, haleluya. Yeay. Nah, adik-adik udah pada mandi belum? Siapa yang sudah mandi angkat tangan? Oke, siapa yang udah sarapan? Oke, yang bangun tidurnya tadi sudah berdoa? Wah, hebat-hebat ya, adik-adik kelas TK ya. Nah, pagi hari ini Kak Fani mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik sudah siap memulai impanya? Sudah siap belum? Coba angkat tangannya lebih tinggi lagi. Oke, kalau begitu, kalau sudah siap, sudah berpakaian yang rapi tentunya ya. Nah, kalau begitu, adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi biar lebih semangat. Kita mau nyanyi lagu Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Oke? Ya, 1, 2, 3. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah, adik-adik, siapa tadi sumber sukacita itu? Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, adik-adik IMPA harus selalu sukacita. Oke, sekarang Kak Fani mau mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan buku Alkitabnya? Buku kesayangannya sudah disiapin belum? Sudah ya? Kalau sudah, nanti minta bantu sama mama papanya bantukan cari bacaan Alkitabnya ya. Oke, kalau begitu sambil kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak Evelyn, Kak Fani mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Yuk, kita ambil sikap berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Nanti doanya ikutin Kak Fani ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti isi dari firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, langsung saja ya, kita akan mendengarkan cerita yang hari ini akan dibawakan oleh Kak Evelyn. Kita panggil sama-sama yuk Kak Evelynnya yuk. Kak Evelyn. Pembacaan ayat Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kakak bacakan satu ayat di ayat yang ke-8 untuk kita semua. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Halo, selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan semua dalam keadaan sehat ya. Oke, adik-adik, kakak mau menunjukkan beberapa gambar ya. Gambar yang pertama,
Adik-adik tahu ini siapa ya? Iya, kakak kasih tahu ya. Ini adalah gambar Bapak Paulus. Siapa adik-adik? Iya, Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini adalah seseorang yang suka bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Ya, Bapak Paulus suka memberitakan Injil. Ya, adik-adik. Nah, ini adalah gambar yang kedua. Nah, adik-adik ada yang tahu ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar kota Efesus. Apa adik-adik? Iya, kota Efesus. Nah, kalau sekarang itu adalah namanya kota Turki. Ya, adik-adik, siapa yang pernah pergi ke sana? Iya, oke. Nah, dari kedua gambar ini, ya, kakak mau bercerita tentang Bapak Paulus memberitakan Injil di kota Efesus. Ya, adik-adik. Nah, pada suatu hari, ya, Bapak Paulus sedang melakukan perjalanan. Gimana adik-adik? Ya, perjalanan kemana? Iya, ke kota Efesus. Ya, Bapak Paulus ingin memberitakan Injil kepada jemaat di Efesus. Ya, adik-adik. Nah, ketika Bapak Paulus memberitakan Injil, banyak sekali tantangannya loh adik-adik. Banyak sekali tantangan dan rintangan. Nah, Bapak Paulus memberitakan Injil di kota Efesus sangat lama. Lama loh adik-adik. 3 tahun. Ya, 3 tahun. 3 tahun itu bisa selama playgroup, TKA, dan TKB. Ya, itu selama 3 tahun. Lama sekali. Nah, selama itu Bapak Paulus menghadapi semua rintangan. Rintangannya apa adik-adik? Iya, ternyata ketika Bapak Paulus bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada semua jemaat di Efesus, ada yang gak suka adik-adik. Iya, ada yang gak suka. Terus Bapak Paulus menyerah nggak? Tidak adik-adik. Ya, karena Bapak Paulus adalah seseorang yang sangat taat. Ya, sangat setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun menghadapi banyak tantangan, permasalahan, ya, tetapi Bapak Paulus tidak menyerah, ya, tetap taat, tetap setia, dan mau memberitakan atau memberitahukan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus supaya banyak orang diselamatkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, nah biar kehidupan jemaat di Efesus diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, selain itu, melalui Bapak Paulus, Tuhan Yesus juga menunjukkan mukjizat-mukjizat kepada atau melalui Bapak Paulus. Mukjizatnya apa adik-adik? Iya, mukjizatnya banyak orang sembuh dari sakit. Ya adik-adik. Nah, Bapak Paulus baik ya adik-adik ya kepada jemaat di Efesus. Nah, Bapak Paulus ingin menunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kakak mau bertanya. Nah, adik-adik, siapa yang di sini suka mendengarkan cerita firman Tuhan? Siapa? Ya,
Nah, semuanya pasti suka mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang suka baca Alkitab? Nah, adik-adik, melalui cerita ini ya, melalui papa dan mama, melalui kakak Layan, melalui guru-guru di sekolah, nah, ingin memberitahukan kepada adik-adik tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik harus selalu taat, harus selalu dengar-dengaran kepada siapa adik-adik? Kepada mama dan papa. Ya, siapa yang suka mendengarkan cerita firman Tuhan dari mama dan papa? Ya, nah pasti papa dan mama pernah mengajarkan tentang Tuhan Yesus ya adik-adik, supaya kita selalu taat, kita selalu mendengarkan atau dengar-dengaran kepada papa dan mama. Nah, supaya kita selalu menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus dan disayang oleh Tuhan Yesus. Siapa yang mau disayang oleh Tuhan Yesus? Saya. Oke. Nah, adik-adik, semoga firman Tuhan kita pada pagi hari ini boleh senantiasa memberkati kita semua, memberkati adik-adik, memberkati papa dan mama di rumah. Oke, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua untuk lebih mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab dan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, yang dibacakan atau diceritakan oleh papa dan mama, kakak Layan di IMPA, dan guru di sekolah. Terima kasih buat semuanya. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Happy Ya Happy Ye. Yuk adik-adik semua kita berdiri, kita bernyanyi. 1, 2, 3. Adik-adik yang baik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saya berterima kasih karena Tuhan boleh pakai papa dan mama, kakak Layan, serta guru di sekolah supaya saya mengenal Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab dan waktu berdoa. Terima kasih sehingga saya boleh sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa supaya saya selalu jadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang baik, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kakak mau ingatkan kita untuk selalu melakukan 3M. Apa kakak itu? 3M? Yang pertama, memakai masker bila bepergian keluar rumah. Lalu M yang kedua adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Lalu M yang ketiga adalah menjaga jarak. Yes. Demikian adik-adik ibadah kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita memuji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.